Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, atas segala kesempatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih bisa untuk duduk di majlis ilmu, di taman-taman surga yang mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semua bahwasanya taman surga adalah majlis-majlis ilmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, serta sahabat-sahabat beliau yang mulia, ridwanullah ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai mereka, kemudian juga kepada kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh di tengah badai fitnah, di tengah cobaan-cobaan yang menimpa orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita doakan semoga mereka tetap istiqamah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari akhir. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu, mungkin sekitar 1 bulanan atau lebih, ya, kita sudah pernah sedikit membahas tentang 20 kaidah bersabar terhadap gangguan manusia yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang mana kita ketahui bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah ulama besar, ulama yang lahir di mana ketika itu, ya, ada fitnah, ada cobaan di tengah-tengah kaum muslimin.
Dan kita ketahui bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang selamat dan membuktikan bagaimana beliau bersabar terhadap gangguan manusia. Seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang telah memutuskan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan merasakan banyaknya gangguan. Bisa dari cemoohan, bisa dari penghinaan, perendahan, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Bahkan diusir dari kampungnya. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui kaidah dalam bersabar, agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengetahui kaidah tersebut. Beliau tulis ada sekitar 20 kaidah bersabar terhadap gangguan manusia. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang mukaddimahnya. Maka kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan inti, yaitu tentang 20 kaidah bersabar terhadap gangguan manusia. Yang pertama, ayashhada anna Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hendaknya seseorang mengetahui dan menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta. Allah yang menciptakan af'alil ibad, perbuatan-perbuatan manusia. Mereka bisa bergerak, mereka bisa diam, dan mereka memiliki keinginan, maka itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila tidak berkehendak, maka sesuatu tersebut tidak akan terjadi. Maka ini harus kita ketahui bahwasanya segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mendapatkan cobaan, mendapatkan gangguan, itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menakdirkan hal tersebut tentunya memiliki faedah dan hikmah
Tatkala kita mendapat gangguan, dari situ kita akan bisa introspeksi diri, apa yang salah daripada diri kita. Maka segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama yang harus kita ketahui. Segala sesuatu yang terjadi terhadap diri kita itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kala kita mendapatkan gangguan, maka itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian kita untuk segera introspeksi diri, apa yang salah pada diri kita. Kemudian yang kedua, yang erat kaitannya dengan kaidah yang pertama. Kata Syekh, ayashhada dzunubahu wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidzanbihi. Kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya hal tersebut terjadi karena dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu kepada seorang hamba itu mungkin disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Maka Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu tak lain dan tidak bukan terjadi karena ulah tangan, ulah perbuatan kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan. Begitu banyak manusia melakukan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa manusia. Kalau sekiranya dosa itu dilakukan kemudian langsung diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bencana, mungkin betapa banyak bencana terjadi di muka bumi ini. Tapi Allah ya'fu an katsir. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu memaafkan. Maka tatkala seorang hamba mengetahui segala sesuatu yang menimpa dirinya dari hal-hal yang tidak dia sukai, maka yang pertama kali dia pikirkan, yang pertama kali dia ingat adalah dosanya. Dan apabila ini yang menjadi pertama kali yang dia pikirkan, terjadi gangguan, terjadi musibah, dia berpikir kembali, oh mungkin saya dulu banyak berdosa. Mungkin saya dulu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita mencoba untuk taat kepada Allah. Kemudian Allah berikan gangguan, Allah berikan cobaan berupa gangguan, celaan dari manusia. Maka tatkala itu yang dia pikirkan, maka kata Syekh, istaghala bitaubati wastighfar min dunubihi allati sallatahum alaihi. Dan apabila itu yang dia ingat pertama kali karena dosanya,
maka dia akan sibuk untuk bertaubat dan beristighfar dari dosa-dosa yang telah menjatuhkan dia. Dari dosa-dosa yang telah menjadikan dia mendapatkan gangguan musibah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kaidah yang kedua, hendaknya setiap hamba melihat kepada dosa yang telah dia lakukan. Tatkala dia mendapatkan gangguan, bisa jadi itu adalah karena dosa yang dia lakukan. Maka seorang hamba tatkala mengingat itu, hendaknya dia senantiasa menyibukkan diri untuk bertaubat kepada Allah. Senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, beliau mengatakan sebuah kalimat yang sangat berfaedah. Kalimatan min jawahiri al-kalam. Kalimat yang sangat penuh dengan faedah. Apa kata beliau? La yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dhanbah. Tidak ada seorang hamba yang dapat berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang hamba takut kecuali kepada dosa yang dia lakukan. Kemudian di dalam riwayat lain beliau mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzanbin wala rufi'a illa bitaubatin. Kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah musibah turun melainkan karena dosa. Dan tidaklah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya kecuali dengan taubat. Maka tatkala seorang hamba senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi nikmat baginya. Tatkala dia mendapatkan gangguan, cobaan, ketika dia memikirkan itu bisa jadi dosa saya, kemudian sibuk dia dengan bertaubat dan beristighfar, tidak sibuk dia untuk membalas perbuatan orang tersebut. Kalau dia sibuk untuk membalas, memikirkan bagaimana cara membalas perbuatan orang ini supaya jera dia. Kalau itu yang dia pikirkan, maka yang dia dapatkan adalah kegundahan, kegelisahan. Tapi tatkala dia pikirkan bagaimana ia bertaubat, mungkin gangguan tadi terjadi karena banyak dosa yang dia lakukan, maka yang dipikirkan hanya bertaubat dan beristighfar, maka itu akan mendatangkan nikmat yang hakiki kepadanya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ayashhad al-'abdu husna thawabi alladhi wa'ada Allahu liman 'afa wa sabara. Kama qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbudz zalimin. Walamma kana an-nas 'inda muqabalatil adha thalathatu aqsamin. Zalim ya'khudhu fawqa haqqihi, muqtasidun ya'khudhu biqadari haqqihi, wa muhsinun ya'fu wa yatruk haqqahu. Wa dhakara al-aqsam thalatha fi hadhihi al-ayah fa awwaluha lil muqtasidin wa wastuha lis sabiqin wa akhiruha lil zalimin. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang hamba mengingat dan memperhatikan bahwasannya tatkala dia bersabar, tatkala dia memaafkan, maka yang dia dapatkan adalah husnul thawab. Yang akan dia dapatkan adalah sebaik-baik balasan. Yang dia dapatkan adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan baginya. Bagi orang yang memaafkan dan sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan balasan keburukan yang semisal. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya atas Allah. Allah yang akan memberikan pahala baginya. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka kata Syekh di sini, manusia tatkala dia mendapatkan gangguan, itu ada 3 golongan. Manusia tatkala mendapat gangguan, musibah, itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah zalim ya'khudhu fawqa haqqihi. Yang pertama adalah dia zalim. Zalim itu apa? Dia mengambil haknya, dia mengambil melebihi haknya. Atau berbuat melebihi haknya. Misalkan, contoh, dicela satu kata. Kemudian ribuan kata keluar, celaan. Ini sudah zalim dia. Orang ini celah cuma satu kata aja. Tapi dia balas dengan cacian, makian. Semua statusnya di Facebook, di mana-mana. Update status, celaan kepada si fulan. Maka dia telah berbuat zalim. Kemudian golongan yang kedua, muqtasid, ya'khudhu biqadari haqqihi. Golongan yang kedua adalah golongan muqtasid, yang mana dia mengambil haknya, membalas sesuai kadarnya. Maka itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan yang semisal. Dia balas keburukan orang dengan keburukan yang semisal. Kemudian yang ketiga, muhsin,
Ini tingkatan yang paling tinggi. Orang yang muhsin, orang yang golongan yang berbuat baik. Ya'fu wa yatruk haqqahu. Dia maafkan dan dia tinggalkan haknya. Enggak mau dia ngambil haknya. Boleh enggak dia balas? Boleh. Kalau dia dapat gangguan dari tetangganya misalkan, ditaruh benda-benda yang mengganggu di dekat rumahnya. Kemudian dia balas yang serupa. Boleh, itu haknya untuk membalas. Tapi ada derajat yang tinggi yang harus kita kejar. Itu derajat muhsin, yang mana dia maafkan dan dia tinggalkan haknya. Sudah saya maafkan. Enggak mau dia balas. Maka ini pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan langsung membalas. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat terakhir Allah katakan innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan pada ayat yang lain Allah katakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat kebaikan. Dan orang yang memaafkan dan bersabar terhadap gangguan manusia adalah orang yang muhsin, yang berbuat baik. Apalagi ya memaafkan aja sudah dikatakan muhsin. Apalagi diganggu sama orang, dicela, bertubi-tubi, dijelek-jelekkan, difitnah, kemudian orang ini tetap berbuat baik kepada dia. Ini Masya Allah ya, sifat yang sangat baik sekali. Itulah sifat Nabi kita yang mulia. Dan bagaimana Nabi SAW dicela, diberikan gangguan, ditaruh kotoran, dilempari. Nabi tetap berbuat baik, bahkan mendoakan. Bagaimana ya istri Abu Sufyan ya berbuat jelek kepada dirinya, tapi Nabi SAW tetap berbuat baik. Bagaimana Nabi SAW ketika berdakwah ke negeri Taif, dilempari, kemudian ditawarkan oleh malaikat untuk ditimpakan 2 gunung kepada orang-orang Taif. Tapi Nabi SAW tetap doakan, semoga dari generasi mereka muncul orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menukil sebuah riwayat, wa yashhadu nidaa al-munadi yaumal qiyamah ala liyakuma man wajaba ajruhu 'ala Allah fala yakum illa man 'afa wa aslaha. Pada hari kiamat nanti akan dipanggil untuk berdiri orang-orang yang pahalanya atas Allah. Maka tidak ada yang berdiri kecuali orang-orang yang memaafkan dan berbuat baik. Memaafkan dan memperbaiki. Lihat bagaimana keutamaannya seorang yang memaafkan, bersabar terhadap gangguan manusia, gangguan orang lain. Kaum
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ayashhada annahu idza afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi minal ghish wa ghil wa talabil intiqam wa iradatil syarr wa hasala lahu min halawatil afwi ma yazidu ladzatahu wa manfa'atahu ajilan wa ajilan. Kemudian yang keempat, kata Syekh, hendaknya seorang hamba yang mendapatkan gangguan, tatkala dia memaafkan dan berbuat baik, maka itu akan mewariskan kepadanya salamatil qalbi li ikhwanihi. Maka dia akan mewariskan hati yang selamat. Orang yang memaafkan dan berbuat baik ya terhadap orang yang mengganggu dirinya, yang akan timbul pada dirinya itu apa? Salamatil qalbi. Hati yang selamat, yang salim, yang sehat, yang jauh dari penyakit seperti ghish, penyakit berbuat curang. Orang yang enggak sabar terhadap gangguan manusia, mudah membalas, maka di hatinya akan muncul ya perbuatan-perbuatan curang. Karena dia berpotensi untuk melakukan kezaliman yang lebih besar. Kemudian dia akan selamat hatinya dari mencari atau menuntut balas. Hatinya selamat dari menuntut balas. Orang yang pendendam, orang yang suka membalas, bahkan hatinya akan memikirkan, ikut sibuk bagaimana cara membalas perbuatan orang ini. Hatinya juga ikut, bukan pikiran saja, tapi hati. Rusak hatinya. Dan juga orang yang memaafkan dan berbuat baik itu akan iradatis syarr. Dia akan hatinya selamat dari perbuatan keburukan. Maka tatkala dia bersabar dan memaafkan, tatkala mendapat gangguan, maka hati akan selamat. Wa hasala lahu min halawatil afwi, maka dia akan mendapatkan manisnya perbuatan maaf. Dia akan merasakan bagaimana manisnya perbuatan maaf. Bersabar dia memaafkan, dia akan mendapatkan manisnya dari perbuatan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian berikutnya, yang kelima, kaidah yang kelima, aya'lam annahum man taqama ahadun qad li nafsihi illa awrathahu dhalika dhullan yajiduhu fi nafsihi fa idza 'afa a'azzahu Allah ta'ala wa hadha mimman akhbara bihi as-sadiq al-masduq haitsu yaqul ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan. Kemudian yang kelima, hendaknya seorang hamba yang mendapatkan gangguan, dia mengetahui bahwasanya perbuatan membalas sikap atau perbuatan seseorang yang terjadi kepada dirinya, itu akan mewarisi kehinaan yang akan dia temukan pada dirinya. Orang yang membalas perbuatan orang lain itu tidak akan mendatangkan kehormatan kepada dia. Mungkin secara zahir dia pikirkan, oh kalau saya balas, nampak saya itu punya kekuatan. Merasa terhormat dia. Kalau orang memaafkan itu rendah, dia pikirkan seperti itu. Secara zahir, orang yang membalas itu memang nampaknya terhormat dia. Tetapi secara batin, secara hakikat, orang yang memaafkan, orang yang bersabar terhadap gangguan manusia, ya itu yang akan menjadikan dirinya terhormat. Itu yang akan menjadikan dirinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang yang membalas perbuatan orang lain, perbuatan manusia, yang dia dapatkan adalah kerendahan, kehinaan. Dan ini bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari kita. Lihat terkadang orang yang memaafkan, maka banyak orang memujinya. Masya Allah, sudah dibegitukan, ya simpatik orang. Dia tetap bersabar. Tapi kalau lihat orang membalas, terkadang orang sinis juga melihatnya. Maka kata Nabi SAW, yang mana beliau adalah Shadiq al-Masduq, yang jujur dan dipercaya, beliau mengatakan, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Seorang hamba yang bersabar memaafkan perbuatan manusia, itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kata Syekh, fa in hadha 'izzun fi adh-dhahir. Fal 'izzu al-hasil lahu bil 'afwi ahabbu ilayhi wa anfa' lahu min al-'izzi hasil lahu bintiqam. فإن هذا العز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا
Wal 'afwu dhullun fil batin wa huwa yarithu al-'izza batinan wa zahiran. Kata Syekh, kemuliaan yang dihasilkan dari memaafkan itu lebih dicintai daripada lebih dicintai dan lebih memberikan manfaat kepadanya daripada kemuliaan atau kehormatan yang dihasilkan dari balas dendam, membalas perbuatan manusia. Fa inna hadza 'izzun fil zahir. Karena orang yang membalas itu nampak zahir, nampak secara zahir nampaknya dia terhormat. Akan tetapi itu akan mewariskan di dalam batinnya adalah kerendahan. Sedangkan memaafkan atau bersabar terhadap gangguan manusia terlihat rendah. Ya, di mata manusia itu rendah. Terlihat perbuatan tersebut adalah rendah. Akan tetapi itu adalah perbuatan yang mewariskan kehormatan secara batin dan juga kehormatan secara zahir. Maka kaidah yang kelima ini hendaknya seseorang mengetahui bahwasanya balasan itu akan mewariskan kepada kehinaan, kerendahan. Maka hendaknya seorang manusia, seorang hamba tatkala mendapat gangguan, dia memaafkan, bersabar. Karena itu akan mendatangkan kemuliaan kepada dirinya, baik secara zahir maupun secara batin. Baik, kita lanjutkan pada poin selanjutnya. Mungkin kita tidak bisa bahas sampai habis ya. 20 kaidah. Mungkin kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan pada kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh. Tadi kaidah yang kelima. Selanjutnya adalah kaidah yang keenam. Kata Syekh, wahia min a'zamil fawaid. Ini diantara yang keenam ini adalah diantara faedah yang paling agung, paling besar. Apa kaidah yang keenam? Yaitu ayashhada annal jaza min jinsil amal. Wa annahu nafsahu zalimun mudhnibun. Wa anna man afa anin nas afa Allahu anhu wa man ghafara lahum ghafara Allahu lahu fa idza syahida anna afwahu anhum wa safahu wa ihsanahu ma isa'atihim ilaihi sababun li anna yajzihi Allahu kadzalika min jinsi amalihi faya'fu anhu wa yasfah wa yuhsin ilaihi ala dhanbihi wa yashula alaihi afuhu wa sabruhu wa yakfi al-aqila hadhil faidah. Kaidah yang keenam adalah di antara kaidah yang paling agung, yang paling besar, bahwasanya hendaknya seorang hamba mengetahui bahwasannya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Apa yang kita perbuat, ya, maka kita akan mendapatkan balasannya. Kalau kita berbuat baik, maka insya Allah balasannya juga baik. Kalau kita maafkan, bersabar kita, insya Allah kita akan mendapatkan maaf dari Allah. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau kita membalas, bahkan berbuat zalim, maka kita akan mendapatkan dosa. Bahkan mendapatkan gangguan mungkin yang lebih ya dari apa yang kita lakukan. Wa annahu nafsahu zalimun mudznibun. Nah, hendaknya seorang hamba itu mengetahui bahwasanya dirinya ya adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan berbuat zalim. Ya, kita terkadang jatuh juga kepada perbuatan zalim. Dan apalagi perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Kemudian kecuali ya nabi kita yang maksum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man afa 'anil nas afa Allahu anhu. Bahwasanya orang yang memaafkan manusia, memaafkan orang yang melakukan atau berbuat buruk kepadanya, dia akan diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia maafkan manusia, Allah juga akan maafkan dirinya. Karena kita ketahui bahwasanya kita penuh dosa. Tentu kita juga berharap maaf dari Allah. Kita butuh kepada permohonan, butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan waman ghafara lahum ghafarallahu lahu. Dan barang siapa yang mengampuni perbuatan manusia, enggak dia balas, sudah dia ikhlaskan ya perbuatan buruk yang dilakukan kepadanya, dia tetap memaafkan. Dia tetap mengampuni perbuatan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya juga. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, maka cukup bagi orang-orang yang berakal terhadap faedah yang ini. Cukup baginya untuk merenungi ya dari faedah yang keenam ini, maka sudah cukup baginya untuk senantiasa memaafkan, senantiasa bersabar terhadap gangguan orang lain terhadap dirinya. Kemudian yang ketujuh, aya'lama annahu idza ishtaghalat nafsahu bintiqami wa talabil muqabalati dha'a alaihi zamanuhu wa tafarraqa alaihi qalbuhu wa fatahu min masalihihi ma lam yumkinu istidrakuhu wa la'alla hadha a'zam alaihi min al-musibah allati nalat min jihatihim fa idza afa wa safaha faragha qalbuhu wa jismuhu limasalihihi allati hiya ahammu indahu min intiqam. Kemudian yang ketujuh, kaidah yang ketujuh, hendaknya seorang hamba mengetahui bahwasanya orang yang sibuk ya dirinya sibuk untuk membalas perbuatan manusia atau mencari ya balasan yang setimpal dari apa yang dilakukan manusia kepada dirinya, maka ketika dia sibuk dengan ini, habis waktunya. Habis waktunya untuk memikirkan ya bagaimana cara membalas perbuatan orang yang mengganggu dirinya. Tersibukkan hatinya. Ya, tatafarraqa alaihi qalbuhu. Ya, berkecamuk hatinya, tersibukkan hatinya dengan mencari-cari balasan terhadap gangguan orang lain kepada dirinya. Bahkan hilang kepadanya maslahat yang mana apabila dia maafkan, dia bersabar terhadap gangguan tersebut,
maka maslahat itu akan dia dapatkan. Tapi tatkala dia sibuk untuk membalas, maka hilang maslahat. Hilang kebaikan kepada dirinya. Dan bisa jadi ya, tatkala dia sibuk untuk membalas perbuatan orang lain, ya, maka bisa jadi dia akan mendapatkan musibah yang besar. Ya. Apa itu musibah yang besar? Yaitu dia tersibukkan hatinya, kemudian habis waktunya, ya ini musibah besar terhadap dirinya. Dan tatkala dia memaafkan, maka dia akan mendapatkan maslahat yang besar, dan bisa jadi itu lebih penting daripada dia membalas perbuatan orang lain terhadap dirinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin 7 kaidah ini dulu yang kita bahas, di antara 20 kaidah bersabar terhadap gangguan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan dalam bersabar dan memaafkan perbuatan orang lain yang mengganggu diri kita. Karena seseorang yang berusaha untuk berada di jalan kebenaran, maka dia akan mendapatkan gangguan-gangguan. Dia akan mendapatkan cobaan-cobaan. Maka perlu kita ketahui kaidah-kaidah ini agar kita senantiasa memaafkan dan bersabar terhadap gangguan manusia. Demikian kita tutup kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.